Kelinci. Kira-kira kelinci kalau diternak untuk cari uang bagus tidak ya? Apakah bisa menghasilkan banyak keuntungan? Apakah bisa membuat kita bangkrut? Atau bagaimana peluangnya? Ini dia. Kita kedatangan 2 ekor tamu. Ya, ini dia. Jadi ini adalah tamu kita yang akan menjadi penghuni di kandang yang kita miliki. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita punya pekerjaan tambahan, yaitu memelihara kelinci. Nah, backgroundnya kenapa kita bisa dapatkan ini, ya ini sebenarnya adalah sumbangan yang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pupuk kompos atau pupuk kandang yang bisa kita gunakan untuk kegiatan kita berkebun. Nah, alhamdulillah sekali ini kita dapat sesuatu yang cukup menggembirakan, cukup bagus. Nah, hari ini saya akan coba bertanya kepada rekan-rekan semua, para master semua yang sudah lebih dahulu memelihara kelinci, beternak kelinci. Saya ingin bertanya secara spesifik mengenai peluang usaha jika ternak kelinci ini kita tekuni atau kita kerjakan dengan baik. Mungkin saya akan coba persempit lagi beberapa hal yang ingin saya ketahui secara lebih jauh. Pertama, mengenai kelinci bedaging. Apabila kita hendak beternak kelinci bedaging, nah penjualan daging kelinci ini untuk kelincinya yang pedaging ini kira-kira bagaimana peluangnya? Apakah harganya cukup bagus, harga jualnya, kemudian modalnya seperti apa, kos pakan, pemeliharaan dan lain sebagainya seperti apa. Itu untuk jenis pedaging ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa direspon oleh para suhu semua yang sudah lebih dulu mahir atau lebih dulu menjalankan usaha di bidang peternakan kelinci. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai pemasaran. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana kelinci ini dipasarkan, karena setahu saya di daerah saya di Lampung itu masih sangat jarang sekali saya mendapati misalnya di seperti pasar hewan gitu ya, tidak ada yang menjual seperti itu. Setahu saya sih dijualnya langsung pengepul. Nah, itu untuk para master, gambarnya ini seperti apa, apakah bisa semua orang itu langsung, misalnya saya beli beberapa ekor kemudian nanti saya jualnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, apakah ada yang menampung sendiri atau kita harus hunting sendiri atau bagaimana. Itu untuk pemasarannya ya, untuk para suhu semua, untuk para master semua, mudah-mudahan bisa merespon kegelisahan ini. Kemudian berikutnya jika kita bahas dari pembibitan. Nah, pembibitan, apakah kita bisa mendapatkan hasil dari pembibitan atau untuk peternak lainnya misalnya yang akan baru belajar atau baru mencoba ternak kelinci seperti saya misalnya, sebutlah, apakah itu potensinya cukup bagus untuk mendapatkan penghasilan atau bagaimana. Nah, itu adalah hal berikutnya yang tentu saja masih akan saya gali terus, akan saya pelajari seiring dengan adanya 2 ekor kelinci yang bergabung di kandang yang saya miliki ini ya. Kemudian selain 3 hal tersebut mengenai pedaging, pemasarannya seperti apa, kemudian harganya seperti apa, kemudian apabila
untuk pembibitannya atau bagi yang menjual untuk bibit bagi peternak-peternak baru itu seperti apa. Nah, selain beberapa hal tersebut, tentu saja saya masih sangat mengharapkan, karena sekali lagi ini adalah hal baru bagi saya masih sangat mengharapkan saran-saran dari para suhu semua atau para master semua yang sudah lebih dahulu memelihara kelinci, kira-kira proses pemeliharaannya, peternakan kelinci ini seperti apa. Mungkin ada tips-tips khusus atau trik-trik khusus yang perlu saya terapkan supaya kelinci saya ini nanti dari 2 ekor ini bisa berkembang dengan baik dan segera beranak dan jadi banyak. Nah, itu harapannya. Nah, untuk background saja, ini gambarannya. Ini adalah kandang dadakan. Kandang ini adalah kandang ayam. Jadi karena saya tidak punya kandang khusus, ini kandang ayam saya rubah. Saya beri pintu di sini di bagian tengah dan saya jadikan untuk kandang kelinci. Nah, ini posisi di bawah seperti ini di tanah ya. Posisi di tanah, ini bagian bawahnya tanah. Kemudian ini masih sama. Ruji-rujinya jari-jari seperti ini masih berlubang agak lebar, tapi ini nanti kita kasih penutup. Nah, ini kita kasih penutup apa ini, karung ya. Saat kasih penutup karung, jadi nanti kalau malam akan kita tutup, tetapi kalau siang kita buka seperti ini. Nah, ini untuk kondisi kandang. Nah, karena kandang di bawahnya ini, di bagian bawah ini tidak rapat, artinya lantainya berlubang seperti ini, agak lumayan lebar. Jadi saya penuhi dengan rumput. Ini saya sengaja bagian bawah saya penuhi dengan rumput dengan tujuan, dengan harapan bisa mengurangi dingin di malam hari. Jadi udara dari bawah tidak tembus ke atas sehingga diharapkan kelincinya tidak kedinginan. Nah, ini untuk kondisi kandang. Kemudian untuk pakan saya sediakan pakan rumput ya. Kemudian ada saya sediakan juga tambahan buah-buahan seperti ini. Kadang wortel, kadang umbi jalar, pepaya dan lain sebagainya. Jadi selain saya sediakan rumput, saya sediakan juga ini. Nah, itu untuk pakannya. Kandang sudah, pakan sudah. Kemudian waktu pemberian pakan itu saya beri sore, tengah malam, kemudian pagi. Jadi 3 kali. Kalau siang tidak saya beri. Tapi ini untuk bagian alas ini, kandang ini di bagian bawahnya full selalu tersedia rumput ya, rumput kering campur seperti itu. Nah, kemudian di sini saya sediakan juga nestbox. Jadi karena kita belum tahu juga ini seperti apa nanti setelah perkawinan, kemudian beranaknya seperti apa, berapa hari, berapa bulan, itu belum pernah saya lihat secara langsung. Jadi ini sudah saya siapkan nestbox. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini untuk indukannya. Nah, ini pejantannya ya ala kadarnya lah, ini seperti ini. Nah, seperti ini perdana. Rencananya nanti akan saya beri nama supaya nanti enak memanggilnya, tapi namanya ya seperti apa nantilah kita lihat. Yang jelas saya berharap kelinci yang saya pelihara ini, 2 ekor kelinci ini bisa bertahan dan berkembang biak dengan bagus, tentunya dengan bimbingan dari para master, para suhu, para rekan-rekan semua yang sudah terlebih dahulu, yang sudah lebih dulu memelihara kelinci atau beternak kelinci dan sukses menghasilkan uang yang sesuai dengan harapan. Nah, itulah untuk video saya kali ini. Sekali lagi ini saya buat sebagai unek-unek untuk bertanya kepada
rekan-rekan semua yang sudah pandai atau sudah terbiasa memelihara kelinci. Jadi ada 3 fokus pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa terjawab dengan bagus. Mudah-mudahan ada respon dari rekan-rekan semua yang sudah master mengenai potensi untuk kelinci berdaging, kemudian bagaimana pemasarannya, kemudian bagaimana jika kita menyediakan pembibitan untuk para peternak pemula. Nah, seperti itu. Terima kasih, sampai di sini saja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dijawab oleh rekan-rekan semua. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Dan sekali lagi sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada rekan semua, suhu semua yang bersedia merespon dan menjawab pertanyaan dan keluh kesah yang saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.